Sekarang ada bahasa kerennya anak muda dibilang anjay. Kami sebagai guru juga kadang-kala apa Mbak anjay itu? Baik teman-teman, pagi ini saya kembali lagi nih. Dan pagi ini saya berhasil mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang nih dengan salah satu perintis Taman Kanak-Kanak Pesat yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Ibu Norsiana. Nah, mau tahu kan bagaimana cerita dalam perjalanan pelayanan selama di Kalimantan Barat? Mari kita dengarkan. Halo Ibu Ana. Halo. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Ya, nah sudah 24 tahun, luar biasa. Nah sekarang Bu, bagaimana perjalanan awal Ibu dalam merintis TK yang ada di Untang ya, di Untang, iya. Di TK Syariah Terpadu Taman Kanak-Kanak Pesat. Boleh diceritakan Bu bagaimana? Ketika saya masuk di Dusun Untang, memang pada waktu itu untuk pendidikan usia dini itu memang satu-satunya yang ada di daerah dulu masih Kecamatan Toho. Di Kecamatan Toho itu satu-satunya Elsadai terpadu. Anak-anak usia TK cukup banyak, cuman orang tua belum sadar akan penting pendidikan itu. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian masyarakat mulai melihat dampak positif dari kegiatan belajar mengajar yang ada di TK Elsadai. Yang pertama, mereka bisa melihat perkembangan anak mereka bisa berdoa, terus mereka bisa ya mengenal huruf dan angka, terus mereka bisa punya karakter yang bagus. Nah, dari situlah masyarakat itu sadar, oh ternyata pendidikan usia dini ini juga penting bagi anak-anak kita. Nah, 10 tahun belakangan ini orang-orang yang ada di daerah Sadaniang khususnya untuk sekitar Untang itu mulai sadar. Mereka anak-anak kita perlu pendidikan masuk ke TK. Kemudian orang tua mereka berlomba-lomba untuk memasukkan anak-anak mereka ke TK. Nah, kalau dulu pendaftaran itu masih 50.000, kemudian SPP-nya 20.000. Nah, buat masyarakat itu katanya itu mahal. Jadi mereka tidak, cuman kita ndak bisa turunkan lagi itunya nominal SPP dan lain sebagainya. Karena kan anak-anak gizi mereka 1 bulan itu waktu itu 5.000, sedangkan satu anak ya, sedangkan mereka 1 bulan itu 4 kali makan gitu. Nah, buat kami itu merupakan suatu pergumulan. Nah, tapi puji Tuhan dengan seiring berjalannya waktu orang tua bisa terima dan sampai hari ini ya, baik itu TK maupun FC. Tapi kami bersyukurnya sampai hari ini masyarakat begitu antusias ya, bukan hanya di Dusun Untang yang sekolah di TK kami sekarang ini, tapi banyak dusun-dusun yang lain. Sekarang ada bahasa kerennya anak muda dibilang anjay. Kami sebagai guru juga kadang-kala apa Mbak anjay itu? Ternyata anjay itu anjing. Jadi kalau mereka misalnya main sama-sama, tiba-tiba gitu, anjay kamu. Dia bilang. Terus yang lain lapor, Bu, si Anu bilang kami anjay gitu. Lalu bu gurunya bilang, enggak boleh kamu ngomong gitu. Kita tegur yang satu ini, yang lain pada ikut semua bilang anjay. Karena pertama gadget, yang kedua mungkin pengaruh lingkungan, karena mereka di luar sana mendengar orang-orang yang dewasa yang ngomong enggak bagus, jadi mereka bawa sampai di sekolah. Terus yang kedua enggak boleh main judi, gitu kan. Karena di sini kan memang marak. Yang namanya main judi itu marak, bahkan anak-anak kecil yang belum sekolah TK pun mereka dah mulai pasang-pasang gitu kan. Nah, itu guru di sekolah mendisiplinkan mereka supaya mereka ndak ikut permainan judi, tapi justru di luar nanti mereka dikasih orang tuanya, nah ini uang untuk kamu beli jajan misalnya, tapi mereka pakai untuk judi. Dan bahkan ada orang tua yang memang sengaja ketika dia melihat anaknya dapat uang banyak dari judi itu, dikasihnya modal anaknya, dikasihnya uang supaya pasang ini. Orang tuanya bangga karena anaknya dapat uang. Nah, itu kendala bagi kami sampai saat ini.
berkembang dengan pesat. Kalau sekarang gadget ini, anak kecil yang itu pun mereka sudah punya gadget gitu kan. Jadi mereka banyak lihat video-video di HP itu, jadi mereka ikut-ikutan itu di sekolah. Jadi susah untuk mengontrol anak-anak sekarang ini. Nih ada beberapa hal yang berubah ya, hanya karena pengaruh gadget. Itu perubahannya sangat signifikan. Mungkin ada solusi dari ibu atau mungkin yang sudah didiskusikan dengan guru-guru dalam menghadapi anak-anak yang seperti ini, karena kan mereka masih bisa dibilang masih tahap pertumbuhannya. Jadi mungkin kalau dibentuk terus kita terus mendampingi, mungkin bisa jadi ada perubahan seperti itu. Karena kan kalau kita setiap hari memperkatakan hal yang sama, melakukan hal yang sama, terus membentuk mereka dengan bentukan yang sama, mungkin itu jadi kebiasaan mereka mungkin menjadi lebih bagus. Walaupun dari lingkungan mereka mungkin kurang mendukung, tapi setidaknya kan di sekolah ada tindakan dari guru-guru atau guru FC dalam membantu anak-anak yang seperti ini. Karena kan kita bisa melihat kasihan anak-anak yang kayak gini kan. Saya dan teman-teman sekarang sepakat untuk terus mengadakan kunjungan kepada mereka. Terus kalau ada yang berbuat salah seperti itu, kita panggil, kita nasihati mereka. Kemudian yang terpenting yaitu berdoa untuk mereka. Dengan doa-doa kita yakin bahwa Roh Kudus mampu mengubah setiap pola pikir mereka, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang mengasihi. Doakan supaya untuk anak-anak yang dibentuk di FC, supaya mereka punya karakter yang bagus, sehingga ketika mereka terjun atau ada di tengah-tengah masyarakat, mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Nursiana yang sudah mengabdi di sini selama 24 tahun, dan saya percaya sudah banyak generasi yang sudah dibangun oleh Ibu Nursiana sebagai guru TK dan guru FC yang ada di Kalimantan Barat. Baik, Bu Nursiana, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap ikuti saya.